Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang sombong menggali lubang bagiku. Mereka tidak memedulikan perintahmu. Aku akan berbicara tentang hukum-Mu. Aku tidak malu di hadapan para raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Tobit. Dikisahkan bahwa Tobit mengalami kebutaan, dan saat itulah istri Tobit berusaha menjadi tulang punggung keluarga. Namun bukannya diberi pengakuan atau penghargaan, usahanya malah dicurigai oleh Tobit. Ia amat kecewa terhadap sikap suaminya, karena Tobit mengira apa yang dibawa pulang adalah hasil curian. Sementara bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kebijaksanaan Yesus dalam menjawab pertanyaan dari orang Farisi dan Herodian. Yesus dicobai dengan pertanyaan seputar kewajiban membayar pajak. Ia berhasil menunjukkan kualitas keilahiannya yang memanen keheranan sekaligus kekaguman publik kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati, kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Tobit. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku Tobit membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu, sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu, istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar, dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian?"
kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak boleh makan barang curian. Sahut istriku, kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah. Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu. Karena istriku. Tetapi dia membantah, katanya, apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Tobit benar seutuhnya. Kita tidak boleh makan barang curian. Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang, termasuk menikmati segala barang hasil curian. Namun kenyataannya, Hana tidak mencuri anak kambing itu. Kecurigaan Tobit terlalu cepat menggiring dia pada tindakan menuduh Hana mencuri. Ya, boleh jadi karena situasi yang dialami Tobit dalam penderitaannya dan pekerjaan yang diambil oleh istrinya. Tobit mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin mereka bisa memiliki seekor anak kambing jantan untuk bisa dijadikan sebagai makanan. Tobit adalah sosok yang sangat setia kepada Allah. Bahkan dalam penderitaan bertubi-tubi yang dialaminya, ia tetap setia kepada Allah. Namun kita juga bisa belajar dari kesalahan dan kekeliruan yang diperbuatnya. Adalah salah ketika ia terlalu cepat menghakimi istrinya dan telah keliru menuduh istrinya sebagai pencuri. Kita belajar untuk bisa menahan diri dari menghakimi orang lain. Jika terlalu cepat melakukan tindakan penghakiman, maka bisa jadi kita menyakiti hati orang lain dan meninggalkan bekas luka. Di sisi lain, Tobit mengingatkan kita untuk tidak jatuh dalam suatu tindakan tidak percaya. Dalam situasi penderitaan itu, Tobit pun seolah ragu jika ada suatu hal yang menyenangkan dalam dirinya. Kita harus menjadi yakin dan percaya bahwa rahmat dan sukacita Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Seburuk apapun situasi hidup yang kita alami, kita harus ingat bahwa sebagai anak-anak Allah, kita berhak untuk memiliki rahmat dan sukacita dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Engkau tidak menutup mata terhadap hidup kami dan senantiasa menyiapkan sukacita dan rahmat bagi kami. Semoga kami melihat rahmat itu dengan sukacita dan percaya, dan mengaturkan syukur kami kepadamu, Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.